Melihat Mami Mosa melangkah masuk ke dalam toko, Laura tidak sempat lagi menghindar. Mau bersembunyi di mana? Toko tas branded berbeda dengan toko pakaian. Kalau di toko pakaian, Laura akan mudah bersembunyi di bagian baju-baju yang digantung. Laura terpaksa berbalik menghadap ke arah Ridwan. Kepalanya menunduk. Dalam hati gadis itu berdoa, semoga Mami Mosa dan 2 orang bodyguardnya tidak mengenalinya. Kamu kenapa? Tanya Ridwan lirih saat melihat Laura tiba-tiba menghadap ke arahnya. Mami Mosa baru saja masuk ke dalam toko ini, sahut Laura dengan suara lirih, ekor matanya sambil melirik ke arah Mami Mosa dan bodyguard. Ridwan mengedarkan pandangan, dia mencari-cari orang yang disebut oleh Laura. Setelah Laura memastikan Mami Mosa berada di ujung sana, gadis itu langsung melangkah cepat keluar toko. Ridwan terkejut melihat aksi Laura. Dia takut di luar sana ada anak buah dari Mami Mosa. Malik, selesaikan pembayaran tas Laura. Ridwan langsung melangkah cepat menyusul Laura. Ada apa, Pak Malik? Tanya Monica heran. Saya juga tidak tahu. Malik memilih jawaban aman supaya Monica tidak terus bertanya tentang Laura padanya. Saya mau ke kasir dulu. Malik meninggalkan Monica dan melangkah ke arah kasir yang letaknya dekat dengan pintu masuk. Kak, aku sudah membeli tas, ucap Alea saat menghampiri kakaknya. Ya sudah, ayo kita keluar, ajak Monica. Dia sudah memegang tangan Kiran putrinya. Kakak nggak beli tas? Enggak Al, padahal Monica sebenarnya ingin sekali membeli tas karena dia dari dulu hobinya shopping. Tiap melihat ada barang baru pasti dia beli. Kakak pilih saja, nanti aku yang bayar. Alea sangat mengerti dengan kehidupan kakaknya sekarang. Tapi tas koleksi kakak sudah banyak. Kalau beli tas lagi nggak bakalan muat lemarinya, saut Monica beralasan. Sebenarnya dia takut memakai uang Darel. Alea paham, pasti kakaknya merasa sungkan dengan Darel. Keduanya kemudian keluar dari toko itu. Laura yang keluar dari toko tas terkejut saat melihat ada 1 orang pria yang mengejarnya malam itu, berdiri tak jauh dari toko tas. Tidak perlu capek-capek saya mencari kamu. Ternyata kamu datang sendiri, Laura, ucap pria bertubuh kekar itu. Pria itu melangkah mendekat ke arah Laura, tapi gadis itu langsung menghindar. Dia langsung melebarkan langkahnya dengan setengah berlari, menjauh dari pria itu. Ridwan yang melihat itu langsung mengejar Laura. Dia mengambil jalan pintas dengan berbelok ke pertigaan. Saat Laura melintas di pertigaan, Ridwan langsung menarik tangannya dan langsung membekap mulut gadis itu supaya Laura tidak bisa berteriak. Laura terus meronta ingin dilepaskan. Dia mengira yang menangkapnya adalah anak buah Mama Mosa. Laura, diam, ini saya, ucap Ridwan di telinga Laura. Mendengar suara Ridwan, gadis itu langsung berhenti memberontak. Kebetulan di sebelah toko tempat mereka berdiri saat ini ada sebuah toko kosmetik. Ridwan langsung menarik tangan Laura untuk memasuki toko itu. Sembunyi sekalian membeli perlengkapan make up adalah keputusan yang terbaik menurut Ridwan. Di dalam toko itu, Ridwan melepas jaket hoodie miliknya, lalu menyuruh Laura memakai jaket itu. Hal ini untuk menyamarkan pakaian Laura yang hari ini mengenakan blus warna putih dengan motif bunga. Ridwan juga menyuruh Laura menutup bagian kepalanya dengan hoodie. Setelah itu, Ridwan menyuruh Laura membeli kosmetik untuk menunjang penampilan gadis itu saat bekerja nanti. Setelah membayar barang kosmetik, Ridwan dan Laura langsung pergi keluar dari toko. Keduanya langsung melangkah ke arah luar mall. Ridwan merogoh saku celananya. Pria itu mengeluarkan gawainya. Dia ingin menghubungi Malik. Halo Pak, sapa Malik saat mengangkat telepon. Halo, kamu di mana? Saya sudah di dalam mobil, Pak. Tadi saat Laura memilih kosmetik, Ridwan menyempatkan diri untuk mengirim pesan pada asistennya agar menunggunya di tempat parkir saja. Bagus, sebentar lagi kami akan sampai di sana, sahut Ridwan sebelum menutup telepon. Keduanya melangkah cepat di parkiran karena menurut mereka tempat ini tidak aman. Laura yang merasa takut dia orang
yang merasa takut ada orang mengikutinya dari belakang. Sebentar-bentar dia menoleh. "Bos, itu kan Laura," ucap salah satu anak buah Mami Moza yang mengenali wajah Laura saat gadis itu menoleh ke belakang. "Pak Ridwan, mereka ada di belakang kita," ucap Laura panik. Ridwan kemudian menoleh ke belakang untuk melihat seberapa dekat mereka dengan posisinya saat ini. Sedetik kemudian Ridwan langsung mengajak Laura berlari ke arah mobil yang jaraknya sekitar 5 meter. Ridwan bukannya tidak berani melawan 3 bodyguard itu, hanya saja ini tempat umum. Dia tidak mau nanti ada berita atau video tentang dia berkelahi. "Cepat kejar mereka," seru Mami Moza. Ketiga orang pria bertubuh kekar itu kemudian berlari mengejar Laura dan Ridwan. "Laura, cepat masuk ke mobil," seru Ridwan saat membuka pintu dengan sebelah kiri. "Iya Pak." Laura gegas masuk ke dalam mobil. Dia duduk di belakang kursi kemudi. "Malik, cepat jalankan mobilnya." "Pak, di depan sana ada Mami Moza," ucap Malik saat melihat Mami Moza merentangkan kedua tangannya untuk memblokir jalan. Bunyi klakson dari mobil lain yang ingin lewat di jalan itu. Salah satu pria kekar terpaksa menarik tangan bosnya. Tepat saat mobil itu melintas, Fadil gegas menjalankan mobilnya di belakang mobil orang itu. "Cepat masuk mobil, kejar mereka," seru wanita parubaya itu sambil melangkah ke arah mobilnya. Tapi sayangnya pergerakan mereka lambat. Jarak mobil mereka dengan mobil Ridwan terhalang oleh 5 buah mobil. Mereka tidak bisa menyalip karena posisinya saat ini masih berada di area parkir mal. "Kita mau kemana lagi Pak? Kamu jalan saja dulu. Setelah kita keluar dari area mall ini, aku akan memastikan mereka dulu apa masih mengikuti kita atau tidak," saud Ridwan. "Malik, setelah sampai di jalan raya, kamu langsung saja belok di tikungan pertama," imbu pria itu. Dia tidak mau apartemennya menjadi sasaran orang-orang Mami Moza. "Iya Pak." Setelah memastikan tidak ada mobil yang membuntuti di belakang, Ridwan menyuruh Malik untuk melajukan mobil menuju apartemen. Setelah sampai di apartemen, Laura langsung masuk ke dalam. Malik meletakkan barang-barang belanjaan hari ini di ruang tamu. "Terima kasih Pak," ucap Laura. "Laura, kamu tutup saja pintunya," ujar Ridwan. Setelah itu, Ridwan mengikuti Malik masuk ke dalam apartemen karena ada pekerjaan kantor yang harus mereka selesaikan. Di sebuah pulau terpencil, hari ini sedang ada acara hajatan kecil. Salah satu rumah penduduk di sana sedang menggelar acara akad nikah. Saya terima nikah dan kawinnya Elis Triani binti Fahmi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kata itu keluar dari mulut 2 orang saksi. Kini, janda dari Tuan Sean sudah resmi menjadi istri dari Pak Erwin. Alhamdulillah, semua orang-orang yang hadir di sana mengucap syukur. Nenek Dasimah terharu melihat wanita yang tinggal bersamanya kini sudah bisa membuka lembaran baru. "Elis, saya harap ini adalah pernikahan kamu yang terakhir. Saya berharap kamu benar-benar berubah menjadi manusia yang baik. Semoga Erwin bisa membimbing kamu menjadi lebih baik lagi," ucap Nenek Dasima dalam hati. Acara pernikahan hanya berlangsung sebentar saja karena tidak ada resepsi pernikahan. Alasannya selain yang menjadi mempelai pengantin adalah 2 orang parubaya. Penduduk di pulau ini juga tidak banyak, jadi hanya acara akad nikah saja yang digelar. Setelah selesai menikmati hidangan seadanya, mereka langsung pulang dan kembali beraktivitas. "Elis, jadilah seorang istri yang baik. Kamu tidak mudah lagi. Kamu juga sudah punya pengalaman menikah, jadi saya tidak perlu banyak menasehati kamu," ucap Nenek Dasima saat orang-orang sudah meninggalkan rumah Pak Erwin. Elis tidak menyahut.
dia hanya memberi anggukan saja. Entah apa yang wanita itu sedang pikirkan dan rasakan. Kabar pernikahan Elis dengan Pak Erwin hari ini juga sudah sampai di telinga Pak Sony. Sehari sebelum pernikahan, kapal dagang yang dibawa oleh Markus datang ke pulau. Pada kesempatan itu, Nenek Dasimah memberitahukan perihal rencana pernikahan Elis dengan pria yang sudah lama tinggal di pulau ini. Jadi dari Markuslah Pak Sony mendengar berita itu. Jadi Elis sudah menikah? Tanya Tuan Sen sambil mengetuk-ngetukkan pulpennya pada meja kerja. Ya, saat ini Tuan Sen dan Pak Sony sedang berada di ruang kerja, sedangkan Yasmin sedang berada di taman bunga. Wanita itu dari dulu memang hobi menanam dan merawat bunga. Baguslah, aku berharap dia benar-benar berubah. Imbuhnya merasa tidak yakin. Jadi apa rencana Tuan selanjutnya? Meskipun dia sudah menikah, kita harus tetap mengawasi dia. Baik Tuan. Sony, jangan sampai kabar pernikahan Elis terdengar di telinga Yasmin. Nanti dia semakin mendesakku untuk membawanya menemui Elis. Iya Tuan. Ketika pulang dari mall, Alea mengajak Monica dan Kiran ke mansion. Ini adalah pertama kalinya Monica pergi ke mansion Darrell. Apa Darrell tidak mempermasalahkan jika aku ikut kamu ke mansion? Tanya Monica saat di perjalanan pulang dari mall. Hari ini Monica pergi ke mall tidak membawa mobil sendiri. Dia dijemput oleh Alea di rumah. Ya sudah, aku sudah meminta izin pada Mas Darrell, Kak. Ya, saat di mall, Alea sudah mengirim pesan pada Darrell. Wanita itu meminta izin pada suaminya bahwa dia ingin mengajak Monica ke mansion. Awalnya, Darrell merasa keberatan, tapi Alea terus membujuknya. Hingga akhirnya pria itu mengizinkan. Setelah mendengar jawaban yang diberikan oleh Alea, Monica merasa tenang. Wanita itu tidak keberatan ikut ke mansion karena dia sudah lama ingin melihat tempat tinggal Darrell dan Alea. Apakah sesuai dengan impiannya dulu saat menikah dengan Delon atau tidak? Karena dari dulu dia menyuruh Delon untuk meminta mansion pada Tuan Sen, tapi tidak pernah dipenuhi oleh pria parubaya itu. Alasannya mungkin karena Delon bukan anak kandung, makanya tidak semua permintaan Delon dipenuhi oleh Tuan Sen. Meskipun begitu, Monica tidak memaksa karena dia berpikir apabila Tuan Sen dan istrinya sudah meninggal suatu saat, mansion yang ada di negara Swedia itu otomatis akan menjadi milik Delon. Beberapa saat kemudian, mobil Alea sudah tiba di mansion Darrell. Monica tercengang melihat kemegahan bangunan yang selalu diimpikannya sejak dulu. Namun hal itu tidak pernah dia dapatkan dari Delon. Bukannya mendapat mansion yang ada, dia kini tinggal di rumah yang jauh lebih kecil daripada saat dia menjadi istri Darrell. Hingga kini Monica sangat menyesali keputusannya meninggalkan Darrell waktu itu. Andai waktu bisa diputar ulang, pasti semua kemewahan ini menjadi miliknya. Kak, ayo kita turun, ucap Alea, menyadarkan Monica dari lamunannya. Alea membuka pintu bagian tengah. Dia turun sambil menggendong Kenzo, diikuti juga oleh Monica dan Kiran. Sedangkan Siren yang duduk di kursi samping kemudi dibantu oleh Mika turun dari mobil. Mika sebenarnya sedang tidak enak badan. Dia sudah ingin sekali pulang ke apartemen, tapi tugasnya mengantar Monica dan Kiran belum selesai. Jadi gadis itu terpaksa istirahat di kamar pribadinya yang ada di mansion. Kalau Mbak Monica ingin pulang, kamu telepon saja aku ya. Aku ada di dalam kamar, mau istirahat sebentar, ucap Mika setelah turun dari mobil. Beberapa jam berada di mall menemani Alea membuat kondisi badannya yang sedang kurang sehat menjadi semakin lemah. Iya Mik, jawab Alea disertai anggukan.
Mika langsung melangkah ke arah kanan, sedangkan Alea dan Monica mengikuti langkah Siren yang sudah berdiri di depan pintu utama. Saat pintu utama sudah dibuka, netra Monica langsung mengitari seluruh ruangan. Berbagai perabotan mewah kini terpampang jelas di matanya. "Papa Siren ada di mana, Bi?" tanya Alea saat melangkah masuk ke ruang tamu. "Tuan ada di ruang kerja, Nyonya. ART di sini ada berapa orang, Al?" "Ada 10 orang, Kak, tapi itu tidak termasuk tukang kebun dan security," menurut Monica. Adiknya saat ini benar-benar menjadi seorang ratu di dalam mansion ini, berbeda dengan dirinya saat ini yang hanya memiliki satu orang ART saja, sehingga dia masih harus mengerjakan pekerjaan di rumah. "Kak, aku mau ke atas dulu, mau ganti baju," pamit Alea. Siren, temani Mama Monica di sini ya," imbu wanita itu saat berada di ruang tengah yang tidak jauh dari tangga. Di samping tangga itu juga ada sebuah lift. "Iya, Al," netra Monica menatap ke arah Alea yang melangkah ke arah lift. "Gilan, kita nonton TV yuk," Siren menuntun tangan adiknya menuju sofa panjang yang ada di ruangan itu. Tangan mungilnya langsung memencet-mencet tombol pada sebuah remote. Anak kecil itu mencari siaran film kartun kesukaannya. Monica hanya bisa mengikuti langkah kedua putrinya. Wanita itu juga duduk di sofa sambil menyandarkan punggungnya di sana. Kelopak matanya menutup rapat. Beberapa saat kemudian, seorang ART datang membawakan 2 piring kue di tangannya. Piring berisi kue itu dia letakkan di atas ambal, tepatnya di depan sofa, karena di sana tidak ada meja seperti halnya di ruang tamu. "Permisi, Bu, Ibu mau minum apa?" tanya ART tersebut, membuat Monica kembali membuka kedua kelopak matanya. "Es jeruk saja, Bi." 30 menit berlalu, Alea dan Darrell keluar dari pintu lift. Saat ini Kenzo berada dalam gendongan pria itu. Darrell rencananya hanya sebentar saja di sana, karena dia merasa tidak nyaman berada di antara kakak beradik itu. Di ruangan itu hanya Alea dan Monica saja yang mengobrol. Tidak ada sedikit pun keinginan Darrell untuk menimpali obrolan. Monica tahu bahwa saat ini Darrell merasa tidak nyaman dengan kehadirannya di rumah ini. Wanita itu kemudian memutuskan untuk pamit pulang. "Al, aku dan Kiran mau pulang. Tolong kamu telepon Mika agar dia mengantar kami," ujar Monica. "Mama Monik, jangan pulang. Mama tidur di sini saja. Di rumah Papa banyak kamar," ucap Siren. Monica tetap ke arah Darrell. Dia ingin melihat reaksi dari pria itu.